Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman yang sudah bergabung di room ini. Kita akan segera mulai untuk training kita pagi ini ya. Ya, ini mengenai bagaimana mempertahankan brand awareness pada suasana wabah COVID-19 ini. Nah, suara saya bisa didengar dengan jelas ya, insya Allah ya. Nah, saya akan share screen saya untuk presentasi pagi ini. Oke, wes, sebentar. Oke, sebentar. Share screen-nya. Oke. Oke, ini materi kita pagi ini yaitu bagaimana kita mempertahankan brand awareness di suasana wabah COVID-19 ini. Nah, di full screen kan, Mas? Di full screen apa, dulu. Ya. Sebentar, ini sambil sinau juga ini berarti ini. Full screen yang PowerPoint-nya, Mas, tadi. Jadi ya, share. Bentar. Oke. Nah, ya. Strategi mempertahankan branding di tengah wabah COVID-19. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum mengenal saya, ini kita kenalan dulu ya. Nama saya Fianda Yuliantoro, saya hari ini praktisi digital marketing, kemudian juga Maklus Institute Certified Facilitator, Maklus Institute License Partner, juga member pro layanan UMKM Naik Kelas yang dimotori oleh Pak Samsul. Nah, kemudian saya juga sehari-hari sebagai pendamping UMKM di bidang pemasaran. Ya. Kemudian hari ini saya sangat bahagia sekali karena training saya ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 2020. Ini hari ini merupakan momentum bagi kita untuk bergotong royong, membantu UMKM yang terdampak pandemi COVID agar mampu bangkit ya. Jadi bagaimanapun juga hari ini, baik Bapak Ibu yang ikut training hari ini sebagai UMKM maupun sebagai pendamping, nah ini merupakan momentum tepat bagi kita untuk bangkit, ya, bergotong royong, agar kita bisa menjadi UMKM unggul karena menyerah itu bukan pilihan. Ya, apalagi ini sudah mendekati akhir-akhir Ramadan ya. Besok beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Nah, ini tentunya diprediksi beberapa pakar bahwa suasana di bulan Syawal nanti sudah mulai kembali normal seperti biasa. Nah, tentunya kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan keamanan. Ada sedikit video sambutan dari leader kami, Pak Samsul, ini tentang Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Silakan disimak dulu. Bentar, ini ada trouble bervideo.
Oke, karena kayaknya videonya agak trouble nih, kita langsung balik ke materi aja, yaitu terkait dengan materi kita hari ini. Nah, sebenarnya brand itu apa sih dan branding itu apa? Nah, kita bisa memahami hari ini bahwa yang namanya brand itu adalah sekumpulan aset atau atribut yang mempersepsikan pelanggan terhadap suatu produk. Nah, jadi kalau hari ini mungkin kita mendengar merek, ambil aja secara acak ya, kecap cap bangau. Nah, tentunya nama kecap cap bangau ini akan mempersepsikan sekumpulan aset terhadap produk tersebut, mulai dari botolnya, kemudian logonya, kemudian juga warna, rasa. Nah, ini namanya brand, artinya sekumpulan aset atau atribut yang mempersepsikan pelanggan terhadap suatu produk. Demikian juga kalau kita mempunyai suatu merek, maka merek itu akan menjadikan persepsi seseorang apa yang kita inginkan terhadap produk kita, ya. Mungkin rasanya, kemasannya, ya, logonya, warna, ukuran. Nah, ini semuanya eh, terkait dengan brand, ya. Nah, sedangkan yang disebut dengan branding itu adalah segala upaya yang kita lakukan dalam rangka menempatkan merek atau brand itu di benak pelanggan kita. Ya, jadi bagaimana kita menempatkan merek kita di benak pelanggan kita, nah itu yang disebut dengan branding. Nah, selanjutnya untuk kenapa sih hari ini kita kok sangat perlu sekali untuk menjaga branding kita, ya, di tengah situasi sulit seperti ini. Mungkin beberapa orang hari ini beranggapan sama sekali nggak penting mempertahankan branding hari ini karena yang beli juga siapa, nggak ada yang beli ya, gitu ya. Penjualan sedang menurun, terus kemudian kita nawarin berkali-kali juga tidak ada yang membeli. Nah, itu ya. Sehingga mungkin banyak yang putus asa dengan proses branding ini. Nah, padahal sebenarnya proses branding ini sangat perlu untuk kita lakukan secara terus-menerus, meskipun hari ini eh, penjualan kita sedang menurun. Ya, nah, kenapa kita harus melakukan proses branding secara terus-menerus? Ya, yaitu agar pelanggan itu terus mengingat produk kita dan kita tidak kesulitan lagi untuk membangun branding kita pada saat wabah ini berakhir. Nah, tentunya kalau kita tidak melakukan proses branding, maka pelanggan kita bisa jadi akan terlupa atau kita tidak bisa merekrut pembeli-pembeli baru, ya. Nah, tentunya akan lebih sulit bagi kita untuk membangun suatu brand dari awal dibandingkan jika kita hari ini merawat pelanggan kita dengan kita terus-menerus melakukan proses branding kepada konsumen-konsumen kita. Nah, ini sebagai pembukaan, ya. Nah, saya mau stop sebentar ini untuk stop sharingnya, ya. Nah, saya mau memberitahukan nanti teman-teman silahkan menyimak ya sampai tuntas, karena saya akan memberikan satu door prize berupa buku. Siapa yang mau kira-kira door prize bukunya? Ya. Nah, kalau kalau ada yang mau nanti silakan simak sampai tuntas karena di akhir eh, training nanti akan ada satu pertanyaan mengenai materi kita, ya. Nah, silakan disimak sampai tuntas. Nah, saya kembalikan ke layar.
Nah, di dalam kita melakukan proses branding itu sendiri, itu ada yang namanya brand equity atau aset-aset yang bisa kita penuhi untuk kita melakukan proses branding. Ya, di antaranya ada 4 elemen dalam brand equity ini. Yang pertama adalah brand awareness, yang kedua adalah brand loyalty, yang ketiga adalah perceived quality, dan yang keempat adalah brand association. Apa masing-masing elemen ini nanti akan kita bahas, kita kupas hingga tuntas satu persatu. Ya. Nah, brand equity apa brand awareness, apa itu brand awareness? Brand awareness adalah derajat kepedulian orang terhadap produk kita atau terhadap merek kita. Ya. Maksudnya bagaimana? Nah, tentunya pada saat orang membeli produk kita, mereka mempunyai pandangan atau bagaimana produk kita ini dikenal oleh pelanggan kita. Ya. Nah, brand awareness adalah kemampuan pembeli untuk mengenali atau mengingat produk kita di antara deretan produk-produk yang hampir sama. Contohnya hari ini kita ambil contoh yang paling simpel, yaitu produk air mineral dalam kemasan. Ya. Air mineral dalam kemasan ini botolnya hampir sama, warnanya juga banyak yang sama, rasanya juga sama-sama begitu saja, gitu ya. Nah, tetapi hari ini kalau dijejerkan ada 10 merek air mineral dalam kemasan yang mereknya bermacam-macam, terus ada satu yang warnanya paling berbeda, orange misalnya, maka kita pasti tahu brandnya apa, ya, betul ya. Nah, atau misalnya kita dengar promosinya hari ini, iklannya, ya, air minum dalam kemasan yang rasanya ada manis-manisnya itu apa, ya. Nah, itu merupakan bagaimana konsumen kita mengenali produk kita di antara produk-produk sejenis yang dijejerkan, gitu ya. Nah, sehingga bila kita hari ini mungkin mengunjungi toko ya, supermarket, kita ambil saja supermarket gitu ya. Nah, kemudian kita berjalan di satu rak. Nah, itu bagaimana produk kita atau bagaimana kita bisa mengenali suatu produk. Nah, itulah namanya brand awareness. Ya, itu salah satunya. Ya. Nah, tentunya brand awareness ini memiliki tingkatan ya, memiliki hierarki. Ya. Hierarkinya dari yang paling bawah itu adalah pada saat merek kita belum dikenal oleh orang sama sekali. Nah, di mana pada saat itu orang masih unaware of brand, belum mengenal brand kita sama sekali. Ya. Nah, kalau produk kita sudah mulai kita kenalkan, sudah mulai kita promosikan, orang sudah mulai mengenal, nah itu akan masuk ke tahap kedua, yaitu brand recognition. Ya, brand recognition ini orang sudah mulai mengenal brand kita, tetapi masih samar-samar, masih harus diingatkan, masih harus kita mengulang kembali ingatan calon konsumen ini terhadap brand kita. Ya. Nah, kalau sudah di tingkat atasnya, yaitu brand recall, nah ini pelanggan sudah mulai mengingat. Tanpa harus kita ingatkan, mereka sudah mengingat. Tapi masih juga belum terlalu minded ya istilahnya ya, mereka belum terlalu pokoknya apa-apa harus produk kita itu belum. Ya. Nah, di tingkatan hierarki yang paling tinggi dari brand awareness, ini adalah top of mind. Di mana yang paling diingat pertama kali oleh konsumen itu adalah produk kita. Nah,
tentunya semua pemilik produk hari ini, pemilik brand, pemilik produk, tentunya mereka menginginkan produknya menjadi top of mind, betul kan? Termasuk Bapak Ibu mungkin yang memiliki produk hari ini, bagaimana supaya produknya bisa menjadi yang pertama kali diingat oleh konsumen pada saat konsumen akan membeli produk. Nah, ini yang namanya top of mind. Maka untuk menciptakan top of mind ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu jika di periode-periode sebelumnya, di masa-masa lalu ya, ada tahap untuk menciptakan brand awareness, yaitu dengan istilah AIDA. Nah, ini merupakan tahapan yang biasa diaplikasikan oleh teman-teman di Markom ya, marketing communication. Itu adalah yang pertama adalah attention, interest, desire, dan action, atau disingkat dengan istilah AIDA. Nah, AIDA ini yang pertama adalah attention. Attention itu bagaimana kita menarik perhatian konsumen untuk ngelirik ke produk kita. Nah, itu namanya getting attention ya. Bagaimana kita menarik perhatian konsumen kita untuk melirik produk kita. Sama sekali produsen itu, sama sekali konsumen itu belum tertarik untuk membeli. Jadi kalau kita ngomong masalah attract attention atau menarik perhatian, maka yang bisa kita lakukan adalah kemasan. Ya, kemasannya mungkin unik, warnanya berbeda. Nah, ini akan membuat orang melirik ya ke produk kita. Nah, setelah mereka melirik, maka mereka akan tertarik. Tertarik itu mereka baru memegang, melihat saja ya. Mungkin membaca produk knowledge-nya, kandungannya, dan segala macam. Nah, itu namanya interest. Ya. Nah, setelah melampaui tahap interest, maka konsumen itu akan memerlukan penjelasan tambahan supaya mereka bisa berhasrat, ya istilahnya berhasrat untuk membeli. Kalau tidak membeli produk ini, maka saya akan mengalami kerugian. Seperti itu ya intinya ya. Nah, itulah tahap yang disebut dengan desire. Bagaimana orang berhasrat untuk membeli produk kita. Ya. Pokoknya saya harus mendapatkan produk ini. Saya harus membeli, saya harus merasakan, saya harus menggunakan. Nah, itu namanya desire. Nah, bagaimana supaya menumbuhkan desire, otomatis selling skill-nya nanti yang harus dipertajam. Bagaimana melakukan approaching terhadap seseorang, kemudian bagaimana juga melakukan penjelasan mengenai product knowledge, itu ada di desire. Baru yang terakhir tahapnya adalah tahap action, yaitu tahap closing pembelian. Ya. Jadi tahapan menciptakan brand awareness itu ada 4 macam. Ya. Di periode ilmu manajemen yang lama, yaitu attention, interest, desire, dan action. Atau disingkat dengan istilah AIDA. Saat ini di era milenial seperti ini, di era internet, di era keterbukaan seperti ini, AIDA ini ada pergeseran. Ya, ada pergeseran yaitu hari ini menjadi AISAS ya. Yaitu ada 2 unsur yang bergeser, yaitu menjadi attention, interest, search, action, dan share. Nah, attention dan interest-nya sama. Ya, artinya pada saat seseorang mulai tertarik, bagaimana kita menarik perhatian konsumen kita, lalu kemudian menimbulkan keinginan dari mereka untuk mempelajari lebih jauh mengenai produk kita. Nah, itu di tahap interest. Nah, tahap yang ketiganya, saat ini orang sudah tidak memerlukan desire lagi. Jadi salesperson ya, orang-orang yang menjual, tenaga penjual, ini mereka tidak perlu terlalu menggebu untuk melakukan penjelasan presentasi mengenai product knowledge. Kenapa?
Karena konsumen hari ini setelah mereka tertarik, yang mereka lakukan adalah search, ya, mencari rekomendasi produk yang diharapkan atau yang diingin dibeli itu melalui internet, ya. Nah, sehingga ada pergeseran di sini, ya. Dari awalnya dibutuhkan penjelasan dari salesperson atau tenaga penjual. Nah, saat ini konsumen sudah tidak lagi memerlukan penjelasan, tetapi mereka akan mencari secara mandiri, baik itu produk knowledge-nya melalui website resmi dari produsennya, ataupun testimoni dari pengguna. Ya, nah inilah yang disebut dengan search. Setelah search, maka akan ada tahap action, yaitu tahap closing pembelian. Ini tetap seperti tahap sebelumnya. Ya. Nah, setelah tahap action ada tambahan satu tahap lagi, yaitu hari ini setelah orang membeli, merasakan produk penjenengan, produk Bapak Ibu, maka yang mereka lakukan adalah share, ya. Sehingga share ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pembeli yang lebih luas. Maksudnya share apa? Orang hari ini jika mereka puas dengan layanan kita, puas dengan produk kita, puas dengan brand kita, maka mereka akan melakukan sharing, ya, sharing di media sosial, baik itu melalui foto atau testimoni, yang intinya mengekspresikan kepuasan mereka terhadap produk yang mereka beli. Ya. Nah, sehingga hari ini AIDA ini sudah bergeser menjadi AISAS. Ya, nah, ini merupakan tahap untuk menciptakan brand awareness di era digital. Ya, nah, untuk itu terkait dengan menciptakan brand awareness ini, bagaimana supaya produk kita atau brand kita ini cepat dikenali oleh konsumen kita, ya. Tentunya nama yang kita pilih pun harus mencerminkan produk yang kita tawarkan, ya. Misalnya hari ini kalau kita mendengar nama produk Citra Rasa atau Prima Rasa, maka apa yang tercermin dari produk tersebut? Tentunya kalau tidak rumah makan, catering. Nah, itu kan tidak mungkin Prima Rasa itu tempat cuci mobil atau salon misalnya, ya. Nah, sehingga hari ini pada saat kita mau menentukan nama brand kita, maka kita usahakan untuk bisa mencerminkan produk kita dan kelas produknya. Usahakan juga nama produk kita itu mencerminkan kelas produk yang kita tuju. Ya. Tentunya hari ini kalau kita ngambil contoh, ya, beberapa merek itu, nah ini yang barusan ngetren ini, ya, Oreo Supreme. Nah, Oreo Supreme ini tentunya dia menggambarkan merek kelas tertentu, ya, sehingga harganya pun langsung bisa melambung tinggi. Ya. Nah, selain mencerminkan produk dan kelas produknya, maka strategi yang kedua untuk menentukan brand adalah brand kita sebaiknya mudah diingat, ya, sehingga orang itu akan lebih mudah untuk mengingat produk. Misalnya ayam geprek yang paling gampang diingat apa, ya? Ya, itu mungkin kita semua masing-masing punya ingatan terhadap suatu produk, gitu ya. Nah, tetapi usahakan nama produk itu mencerminkan bahwa mudah diingat oleh konsumen kita. Nah, kemudian juga usahakan untuk maksimal itu 3 suku kata, ya, karena kalau terlalu panjang nanti akan sulit menempel di benak konsumen kita, dan juga mudah diucapkan, ya, mudah diucapkan. Saya
masih teringat sampai sekarang mereknya. Tetapi saya ingatnya karena saking sulitnya diucapkan. Ya. Salah satu UMKM binaan saya di Kediri ini punya merek namanya CUT. Nah, ini saya ingat terus karena saking sulitnya untuk diucapkan. Pada saat saya nanya, itu CUT itu gimana tulisannya mereknya? Gini loh Pak, X I E O E T I E. Jadi huruf depannya itu pakai huruf X. Nah, huruf X ini kan bukan huruf yang umum digunakan di Indonesia sebagai suatu brand, ya. Sehingga memang mudah diingat, akhirnya nyantol ya, tetapi cukup sulit untuk diucapkan. Tapi ya, bolehlah kalau ingin unik dan berbeda, ini boleh juga diterapkan. Nah, kemudian bisa berkaitan juga dengan logo. Jadi logonya juga disesuaikan dengan nama brandnya. Ya. Nah, ini strategi menentukan nama brand. Ya. Bagaimana strategi kita untuk membangun brand awareness di era pandemi seperti ini? Ya. Berikut ada 6 strateginya, yaitu yang pertama, selalu gunakan media sosial untuk membangun brand awareness dari pelanggan-pelanggan kita. Ya. Media sosialnya apa? Silakan disesuaikan dengan karakteristik produk masing-masing. Misalnya Facebook, Instagram yang hari ini paling banyak digunakan ya. Lalu bagi orang-orang tertentu yang membangun personal branding, ya, bisa menggunakan LinkedIn, ya, yang tulisannya LinkedIn. Nah, itu juga bisa digunakan untuk membangun brand awareness. Ya. Nah, tentunya kita menggunakan media sosial, kita menggunakan Facebook, Instagram, tanpa kita memiliki konten yang bagus, maka tidak akan ada kepedulian terhadap merek kita. Nah, sehingga konten manajemen ini sangat penting untuk dikuasai. Bagaimana menyusun kalimat yang bagus untuk penjualan, kemudian kontennya itu kombinasi antara teks, desain picture-nya juga bagus, lalu kemudian diselingi juga dengan video mungkin. Nah, ini juga menarik. Ya. Yang ketiga, silakan menggunakan konten berupa video. Karena hari ini orang itu cenderung untuk lebih tertarik dibanding untuk melihat video dibandingkan hanya teks saja atau bahkan dengan menggunakan picture atau gambar. Ya. Jadi silahkan menggunakan video untuk membangun brand awareness. Dan konten manajemen berikut video ini bisa dibagikan atau di-sharingkan ke media sosial panjenengan supaya ada traffic ke media sosial juga. Ya. Nah, bagi teman-teman yang lain juga bisa menggunakan influencer. Influencer ini mungkin anak-anak muda yang ngetop ya, nggak perlu sekelas Atta Halilintar lah. Ya. Tapi bisa juga membuat atau merekrut tenaga influencer untuk membangun brand awareness. Nah, untuk yang kelima, ini terkait dengan kegiatan offline, yaitu event marketing. Salah satu cara membangun brand awareness yang sudah saya lakukan sendiri, yaitu dengan rajin ikut event-event. Bazar, expo, ya, dan segala macam, ini dalam berbagai skala bisa dicoba untuk diikuti. Karena salah satu yang efektif itu adalah memperkenalkan produk melalui berbagai macam expo atau event-event marketing. Ya. Tentunya di saat ini masih belum bisa dilakukan karena masih terkait dengan kebijakan social distancing, tidak diperbolehkan untuk mengadakan bazar dan segala macam. Tetapi nanti jika sudah
ada kebijakan untuk diperbolehkan mengadakan expo, silahkan untuk mengikuti berbagai kegiatan event marketing. Ya. Nah, cara yang keenam untuk membangun brand awareness adalah melalui merchandise. Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat merchandise sendiri, mungkin topi atau tas atau apapun yang di situ ada merek Bapak Ibu. Jadi merek Bapak Ibu ini bisa dibawa kemana-mana oleh orang yang memilikinya. Ya, contohnya Pak Samsul kalau kemana-mana selalu pakai topi. Topinya itu brandingnya nggak tahu brandingnya apa ya. Nah, sehingga jalan-jalan sambil berpromosi. Ya. Atau kaos. Nah, ini juga bisa. Merchandise-nya berupa kaos. Bapak Ibu bisa bikin kaos yang ada merek Bapak Ibu. Sehingga kemana-mana selalu sambil berpromosi, sambil membangun brand awareness. Nah, ini merupakan tahap untuk melakukan brand awareness. Baru satu topik yang kita bahas. Kita belum membahas mengenai brand loyalty, belum membahas mengenai perceived quality maupun brand association. Oke. Sampai di sini saya stop share dulu. Saya ingin melihat tanggapan dari Bapak Ibu di chat. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa kasih tanggapan ya mengenai materi yang saya sampaikan, apakah bisa diterima dengan baik atau ada yang kurang jelas. Nah, ini silakan diklik di chat ya, sehingga saya bisa tahu respon Bapak Ibu nih, Bapak Ibu memperhatikan apa enggak ya. Oke, ini dari Pak Arman ya. Di masa krisis tuntutannya bukan hanya survive, namun bisa mempertahankan brand awareness. Ya. Nah, tadi sudah saya bahas, Pak. Jadi kalau saya, ini ya Pak ya, Pak Arman boleh lihat di Facebook saya, Pak ya, Facebook atau Instagram saya. Nanti alamatnya saya berikan. Nah, saya posting di media sosial, Facebook dan Instagram itu, Pak, minimal sehari 2-3 kali, Pak. Ya, ini sudah pakem. Ya. Bukan karena saya gila media sosial ya, pengen pamer terus enggak. Tetapi ini sengaja dilakukan, sengaja saya lakukan untuk membangun brand awareness. Ya. Jadi mempertahankan brand awareness itu dengan kita tetap memposting produk kita, jasa kita, layanan kita, itu minimal sehari. Kalau saya, aturan saya untuk teman-teman itu 3-5 kali. Ya, 3-5 kali posting. Bukan jualan, Pak ya. Bukan jualan, tetapi membangun brand awareness. Artinya kita sharing knowledge yang itu bermanfaat buat konsumen kita. Ya, sehingga mereka akan terus terikat, akan terbangun engagement dengan kita, sehingga mereka menunggu-nunggu postingan kita terus. Nah, itulah namanya brand awareness. Mereka semakin peduli terhadap brand kita, Pak. Nah, itu bagaimana cara membangun brand awareness. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk membangun brand awareness. Karena brand awareness ini akan terus dibutuhkan. Nah, kalau kita berhenti, nanti kita pada saat pandemi ini berakhir, kita akan kesulitan membangun dari awal lagi. Nah, itu ya. Kemudian bila produk awal kita rubah untuk sementara ke produk yang lagi tren, apa pengaruhnya terhadap brand awareness? Nah, nanti akan kita bahas di berikutnya, Pak, yaitu di brand loyalty ya. Jadi kalau brand awareness, intinya mereka tahu dulu. Tetapi untuk loyalitas, nanti akan kita bahas di topik berikutnya. Facebook FB saya nanti, Pak, ya nanti di akhir nanti ada, sudah saya masukkan di materi saya. Oke, sementara itu dulu untuk tanggapannya. Nah, saya lanjutkan ke materi dulu ya. Saya lanjutkan ke materi dulu. Ada
Nah, setelah kita membangun brand awareness, ya, di elemen berikutnya yaitu bagaimana kita bisa membangun loyalitas pelanggan kita. Nah, ini salah satu tahap yang sangat penting dalam bisnis kita. Kenapa? Kalau hari ini kita tidak memiliki pelanggan yang loyal, apalah jadinya bisnis kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini loyalitas pelanggan ini menjadi sangat penting bagi kita. Nah, loyalitas pelanggan ini juga ada beberapa elemen di dalamnya. Ya. Saat sambil nunggu materi, agak lambat. Nah, loyalitas terhadap brand itu adalah seberapa besar sih pelanggan kita itu terikat dengan kita. Nah, tentunya di sini ada beberapa elemen juga, ada beberapa tingkatan ya. Mulai dari yang pertama adalah pelanggan atau pembeli yang tidak terhadap merek sama sekali, atau istilahnya no brand loyalty, ya, no brand loyalty. Nah, atau indifferent. Buat orang-orang seperti ini, merek itu nggak penting. Mereka bisa menggunakan produk apa saja. Yang penting murah, enak, banyak. Nah, inilah. Sehingga merek sama sekali nggak penting buat mereka. Nah, kalau kita punya pelanggan yang seperti ini, Bapak Ibu, nangis nggak kita, Bapak Ibu, kira-kira? Ya, tentunya kita akan kesulitan ya membangun merek ya. Mungkin penjualan kita akan tinggi, tetapi tidak ada kesetiaan dari pelanggan kita untuk menggunakan produk kita. Ini akan sulit sekali bagi kita untuk bertahan di tengah situasi yang tidak memiliki loyalitas terhadap produk kita. Ya. Sehingga saat ini kita usahakanlah, coba kita naikkan dulu ke tahap yang kedua, yaitu memiliki pelanggan yang price sensitive. Dan mereka biasanya, mereka ini adalah para brand switcher atau para pelanggan yang suka berpindah-pindah merek sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Nah, misalnya contohnya hari ini produk yang paling gampang digunakan untuk contoh adalah handphone ya. Smartphone ini kita lihat hari ini ada banyak sekali merek dan setiap bulan hampir ada pergantian penawaran, ya kan? Nah, sehingga hari ini konsumen yang mereka brand switcher itu mereka relatif cenderung untuk berpindah merek sesuai dengan fitur keunggulan yang ditawarkan oleh smartphone tersebut. Hari ini mungkin mereka pakai merek S gitu ya, tapi bulan depan ada penawaran merek V yang lebih menarik buat mereka. Nah, ini mereka akan beli merek yang V itu, merek yang S sementara ditinggalkan. Nah, tetapi pada saat mereka butuh smartphone berikutnya, ternyata merek S mengeluarkan varian yang menarik buat mereka fitur-fiturnya. Nah, ini mereka dengan mudah akan berpindah gitu ya. Nah, ini adalah brand switcher. Brand switcher ini biasanya mereka yang kondisi ekonominya menengah ya. Mereka yang di kondisi ekonomi menengah itu mereka senang mencari gengsi. Ya, jadi buat mereka penampilan itu penting, tetapi kalau biayanya terlalu tinggi, mereka nggak mau beli. Sehingga mereka biasanya membeli produk yang tembakan, produk yang KW, nah itu para brand switcher. Ya. Nah, tahap yang paling menarik bagi kita adalah pada saat kita memiliki committed buyer atau orang-orang yang sangat komit untuk membeli produk kita. Pokoknya kalau nggak ada ini, saya nggak mau beli, nggak mau makan, nggak mau menggunakan.
ya. Nah, sangat beruntunglah kita kalau sudah memiliki buyer yang sangat committed, yang sangat loyal terhadap produk kita. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang memiliki produk, apakah sudah memiliki pelanggan yang committed, yang sangat loyal, sehingga tanpa produk Bapak Ibu, mereka bersedia untuk menunggu. Nah, kalau sudah sampai di tahap itu, Bapak Ibu sangat beruntung sekali ya. Nah, sehingga itu harus tetap dipertahankan. Nah, kenapa kita harus mempertahankan pelanggan kita? Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Bapak Ibu kira-kira pilih yang mana, Bapak Ibu? Selalu mencari pembeli baru atau memaintain pelanggan lama? Ya, Bapak Ibu lebih senang yang mana? Selalu mencari pelanggan baru atau maintain pelanggan lama? Ya, pasti jawabannya maintain pelanggan lama dan mencari pembeli baru, Pak. Nah, itu ya. Tetapi jika harus memilih salah satu, kalau saya akan cenderung untuk memaintain pelanggan lama. Ya, kenapa? Karena mungkin seringkali tidak kita sadari, Bapak Ibu, bahwa pelanggan itu menimbulkan biaya atau ada biaya-biaya yang ditimbulkan oleh pelanggan yang seringkali ini kita abaikan. Nah, di sini ada yang namanya biaya yang ditimbulkan oleh pelanggan itu ada dua, yaitu ada CAC dan ada CLV. CAC itu adalah Customer Acquisition Cost atau biaya yang kita keluarkan untuk merekrut seorang pelanggan. Contohnya, hari ini untuk merekrut pelanggan, kita mengeluarkan biaya 500.000 untuk pasang iklan di koran selama 1 bulan misalnya. Ya, 500.000 untuk pasang iklan di koran selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan itu, ada closingan pembeli itu 50 orang. Ya. Berarti berapa biaya untuk merekrut satu pelanggan? Tentunya biaya iklan dibagi closing kan? Nah, 500.000 dibagi 50.000, yaitu dapatlah hasil 10.000 untuk merekrut satu orang pembeli. Nah, masalahnya hari ini, ya, berapa margin atau profit dari produk kita itu? Misalnya, produk kita profitnya Rp5.000 bersihnya. Nah, sedangkan biaya untuk rekrut pelanggan tadi untuk rekrut konsumennya adalah 10.000. Berarti kita masih belum, BEP pun belum kan? Biayanya masih lebih besar dibandingkan profit bersihnya. Nah, sehingga untuk bisa menutup biaya CAC ini atau Customer Acquisition Cost ini, kita memerlukan pelanggan itu membeli 2 kali setidaknya. Itulah nanti yang akan kita gunakan di CLV. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan sehingga kita bisa memperkirakan dalam 1 bulan ini dia membeli produk kita berapa kali, kita keuntungannya berapa, kita bisa menjalin hubungan berapa lama dengan konsumen itu. Ya. Berapa lama kira-kira dia akan menjalin hubungan dengan kita? Misalnya 2-3 tahun. Nah, ini kita sudah bisa menghitung keuntungan profit dari satu orang pelanggan itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, bagaimana CAC dan CLV ini kita manfaatkan dalam bisnis kita. Ya. Selain itu, jika kita memiliki pelanggan, apa sih keuntungan kita memiliki pelanggan? Ya. Kita bisa meningkatkan penjualan ini melalui referensi dari pelanggan kita. Ya. Jadi pelanggan kita ini bisa kita minta untuk mereferensikan pembeli atau ya bisa kita minta untuk mereferensikan pembeli dari produk kita.
Ya. Nah, bayangkan jika Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi 3 atau 5 orang dari 1 orang pelanggan Bapak Ibu. Nah, otomatis ini kan mengurangi biaya akuisisi pelanggan kan, mengurangi CAC. Nah, tanpa kita harus mengeluarkan biaya untuk mengakuisisi pelanggan, kita sudah bisa mendapatkan pembeli. Nah, ini makanya CLV ini sangat penting untuk kita perhitungkan dalam bisnis kita. Bukan hanya kita bagaimana merekrut pembeli baru. Ya, nah, padahal hari ini kalau kita lihat banyak UMKM ini yang belum memperhitungkan CAC. Kita lihat mereka sering mengikuti bazar, sering ikut expo. Biaya untuk mengikuti expo itu berapa? Biaya yang mereka keluarkan untuk sampel, ya, tester produk itu berapa? Ya. Nah, kemudian pembelinya ada berapa? Nah, sehingga kalau hal-hal ini nggak diperhitungkan, ya mereka lama-lama juga akan mengalami kerugian meskipun sering mengikuti expo maupun bazar. Ya. Nah, untuk itu bagaimana cara kita untuk meningkatkan loyalitas terhadap brand? Nah, tentunya karena ini terkait dengan pelanggan ya, maka brand loyalty ini lebih terkait dengan service atau layanan. Ya. Nah, layanan itu otomatis kita harus memahami benar mengenai 5 element of excellent service. Apa aja itu? Bapak Ibu tentu sudah memahami ya, bahwa service excellent atau layanan yang prima itu terdiri dari reliable yang pertama, kemudian assurance, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang meyakinkan kepada pelanggan kita, lalu kemudian bagaimana pelayanan itu tangible. Tangible itu nampak, pakaiannya rapi, wangi, penampilannya juga bagus. Nah, itu layanan yang sifatnya tangible. Ya. Selain itu, layanan juga harus bersifat responsif, yaitu kecepatan kita dalam menanggapi kebutuhan pelanggan kita. Nah, kalau kita bisa melakukan 5 elemen excellent service ini dengan baik di usaha kita, maka insya Allah pelanggan akan loyal kepada kita. Ya. Kemudian kita juga bisa membangun kedekatan relasi dengan pelanggan. Ya. Pelanggan kita harus tahu alamatnya di mana, putranya berapa, sekolah di mana, ulang tahunnya kapan, ya. Nah itu sekali-kali kita memberikan perhatian yang sifatnya personal ke pelanggan kita. Ini sangat penting sekali, ya. Ucapkan selamat ulang tahun, lalu kemudian sekali-kali mungkin pada saat seperti ini Bapak Ibu bisa kirim parcel ke rumah pelanggan dan seterusnya. Ini bisa dicoba diterapkan. Nah, satu lagi Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengelola kepuasan pelanggan penjenengan. Ya, kepuasan pelanggan Bapak Ibu. Hari ini sudah pernahkah Bapak Ibu mencoba untuk mengukur kepuasan pelanggan? Ya. Pak, bagaimana cara mengukurnya? Kalau saya hari ini teman-teman saya anjurkan untuk menggunakan Google Form. Ya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan menggunakan Google Form. Ya isinya ya tentang kepuasan pelanggan. Kalau hari ini mungkin kan kita menggunakan Google Form untuk registrasi training dan sebagainya ya. Tetapi Google Form itu juga bisa digunakan untuk mengelola kepuasan pelanggan penjenengan. Ya. Nah, meningkatkan brand loyalty dengan memberikan promo, reward, dan merchandise. Ini sudah kita bahas di sebelumnya tadi. Nah, ini mengenai bagaimana meningkatkan loyalitas terhadap produk kita atau terhadap brand kita. Nah, ini sudah segmen kedua dari materi saya. Oke, saya akan coba stop share dulu. Kita akan diskusikan mengenai segmen yang kedua.
Oke, Bu Roland ya, Bu Roland ini ada pertanyaan tentang brand awareness tadi, ya. Pak, bagaimana kopi merek singkatan anak-anak AZ Alakses? A2E Apa Pak, bukan AJ, A2E. A2? Oh, A2E. Oh iya Bu, apalagi Iya, Pak. A2E Bu ya. Iya. Ya, oke. Nah, selama pelanggan tidak susah mengingat, tidak apa-apa Bu. Ya, tapi kalau pelanggannya susah mengingat, Ibu harus mencoba untuk mencari alternatif nama yang lain. Ya. Oh iya, Pak. Nah, Pak Beni nih, Susah ya, Pak? Kang Ben. Iya Bu. Bagaimana agak sulit ini namanya. Waktu itu kan hanya bikin nama anak aja dipendekkan gitu, Pak. Iya Bu. Oke, saya teruskan ya ke Bang Ken ini, Bang Ken dari Madiun. UMKM di desa-desa merasa belum siap dengan promo media sosial. Ya, bagaimana cara mendorong UMKM tersebut? Ya, memang hari ini kalau kita media sosial di daerah ya Pak ya, terutama ya, ini masih memerlukan usaha yang keras supaya para UMKM ini mau menggunakan media sosial. Ya, contoh, saya kemarin memandu training online dari salah satu BUMN. Ya, nah setelah training online itu ada satu orang yang kontak personal ke saya. Ya, seorang pengusaha toko besi. Ya, jadi dia punya beberapa toko besi. Lalu kemudian dia ngeluh ke saya, Pak, saya omset rutin bulanan ini di atas 1 M per bulan katanya. Kebayang tokonya gedenya kayak apa kan, penghasilannya 1 M per bulan. Ya. Lalu kemudian semenjak adanya wabah COVID ini penjualannya menurun hingga di bawah 500 juta. Nah, beliau menyadari bahwa kesalahan beliau adalah tidak melakukan pemasaran secara online. Makanya kemarin beliau panggil saya, kita ngobrol-ngobrol, sharing. Nah, akhirnya beliau berkenan untuk memanfaatkan jasa online. Saya diminta untuk mengajari karyawan-karyawannya. Nah, itu ya mungkin bisa dijadikan untuk inspirasi buat teman-teman bagaimana, karena hari ini memang salah satu teknik yang paling bisa digunakan untuk penjualan yaitu dengan online, tidak ada yang lain ya. Baik itu melalui WhatsApp group, Facebook, Instagram, maupun marketplace. Ya, marketplace hari ini masih sangat efektif. Ya. Mengganti brand, oke, dari Pak Suryo Budi Pranolo, brand dulu atau jualan dulu? Ya, bareng Pak. Tetapi silakan kalau mau jualan dulu nggak apa-apa. Kalau saya memang cenderung jualan dulu, ya. Jualan dulu kalau sudah jalan. Jualan itu otomatis kita juga menanamkan brand kan. Nah, sehingga jualan sambil menanamkan brand. Gitu, Pak ya. Jadi dua-duanya berjalan barengan. Mendorong konsumen supaya loyal dari Bu Nurani Aziz ya. Nah, tadi sudah Bu komplit ya bagaimana cara mendorong konsumen supaya loyal. Yang jelas terkait dengan customer service, service excellent ya, terkait dengan service excellent. Nah, kemudian membidik pelanggan yang berkarakter committed buyer. Nanti Pak kita bahas Pak, tenang saja. Dari Pak Koyin, ya, committed buyer. Oke. UKM nggak mau ribet karena kebanyakan emak-emak, ya minta tolong pendampingnya Bu, kasih share profit. Ya. Nah, sekali lagi ya teman-teman, saya ingatkan untuk mengikuti
training ini sampai selesai, karena nanti saya akan ada satu door prize, yaitu buku saya. Ini nanti akan kita buat untuk door prize di akhir training. Ya, oke. Materi pertama mengenai brand awareness sudah selesai. Materi kedua mengenai brand loyalty, ya sudah kita lampaui juga. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Saya klik ke share dulu. Nah, di elemen yang ketiga yaitu mengenai brand association. Ya, brand association adalah segala hal yang menjembatani ingatan pelanggan kita terhadap produk kita. Ya. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Brand association adalah segala hal yang menjembatani ingatan pelanggan kita terhadap produk kita. Nah, ini juga perlu kita bangun untuk agar produk kita semakin dikenal. Ya. Nah, contohnya tadi sudah kita singgung di awal, yaitu kalau kita mendengar air minum dalam kemasan yang ada rasa manis-manisnya. Nah, ini tentu sudah kebayang di benak kita, apa sih air minum dalam kemasannya itu, gitu ya. Lalu kemudian jika kita ingat merek jajanan anak-anak ya, snack ya, mereka yang punya tagline diputar, dijilat, dicelupin. Nah, ini tagline yang menarik juga. Bapak Ibu pasti sudah paham merek produknya. Ya. Nah, itulah namanya brand association, yaitu atribut baik itu logo, tagline, maskot atau sebagainya yang dapat digunakan untuk mempermudah ingatan terhadap suatu brand. Nah, beberapa gambar yang ada di layar ini tentunya Bapak Ibu sangat familiar sekali kan? Ya. Nah, di gambar yang sebelah kiri itu ada gambar badut. Nah, ini anak-anak kecil nggak ada yang nggak kenal ini ya. Ya, namanya Ronald. Dia maskotnya McD. Nah, sehingga hari ini kalau kita lihat gambar kita aja langsung tahu, oh ini brandnya McD. Ya. Yang sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah ini tagline yang sangat terkenal. Apapun makanannya, minumnya, nah, langsung orang nyantol ke satu merek tertentu. Nah, sudahkah Bapak Ibu memiliki brand association? Apakah itu tagline, apakah itu logo, maskot, atau yang lain? Nah, jika belum, hari ini bisa mencoba. Nah, bagaimana strategi brand association miliki ciri khas produk dari produk Bapak Ibu? Misalnya kalau punya produk sambal ya, sambal yang paling pedas. Nah, ini bisa menjadi satu ciri khas. Jadi begitu orang membutuhkan sambal yang pedas, maka langsung teringat merek Bapak Ibu. Ya. Kemudian ciptakan slogan atau tagline yang mudah diingat. Ya. Dan berikutnya bisa juga menggunakan logo atau maskot. Ya. Ini untuk brand association. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai perceived quality. Nah, setelah brand association, brand loyalty kita dapat, maka berikutnya kita akan melangkah ke elemen yang keempat, yaitu mengenai perceived quality. Perceived quality adalah kualitas yang dipersepsikan oleh orang terhadap produk kita. Ya, misalnya hari ini tentunya konsumen mengeluarkan uang untuk membeli suatu produk tentunya dengan harapan kualitas tertentu yang sudah ada di bayangannya.
ya kan? Nah, jika kualitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka pelanggan akan puas. Tetapi jika kualitas produk yang dia dapatkan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka angankan, ya, otomatis pelanggan akan kecewa dan tidak akan membeli produk kita lagi. Ya. Nah, sehingga hari ini kita harus dapat menyesuaikan antara kualitas produk kita dengan kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen kita. Ya. Nah, contoh perceived quality hari ini. Jika kita akan membeli satu sepeda motor dan kita ingin yang sepeda motor itu irit bensin atau irit BBM, maka pasti ada satu merek yang sangat kita ingat. Ya. Nah, merek itulah namanya perceived quality yang kita hubungkan dengan persepsi terhadap kualitas brand kita. Persepsi konsumen kita hubungkan dengan kualitas produk kita. Ya. Di zaman dulu ada mobil merek Panther ya. Nah, kalau orang ingin mobil yang irit, maka belilah mobil Panther. Nah, itu kan salah satu perceived quality. Pelanggan mengeluarkan uang, mereka mengharapkan kualitas yang sesuai dengan uang yang mereka keluarkan. Nah, itu. Nah, bagaimana kita hari ini menjaga perceived quality? Yaitu yang pertama dengan cara menjaga kualitas produk agar tetap stabil dan tidak berubah-ubah. Jadi produk kita harus memiliki standar yang sama. Dimanapun dibeli orang, kapanpun dibeli orang, kualitasnya harus sama. Sehingga orang tidak merasa kecewa. Kualitasnya di mana-mana tetap sama. Nah, kualitas produk sama ini bisa kita lihat jika kita mengunjungi tempat-tempat atau rumah makan yang sifatnya franchise, ya, waralaba. Nah, tentunya mereka ini sudah dilatih untuk menghasilkan kualitas produk yang sama dimanapun tempatnya. Nah, berikutnya kita bisa mencoba untuk menjaga kesesuaian antara publikasi kita dengan kualitas produk kita. Bapak Ibu pernah nggak suatu saat menemui kualitas produknya nggak sesuai dengan publikasinya? Ya, publikasinya kesannya mungkin terlalu wah ya. Ternyata setelah dibeli kualitasnya ternyata nggak sesuai, cepat rusak atau mungkin tidak nyaman digunakan. Nah, ini tentunya akan sangat mengecewakan pelanggan kita ya. Nah, sehingga pelanggan kita mungkin akan mengeluarkan statement, ah ternyata cuma gini aja produknya gitu ya. Nah, ini ya, sehingga tentunya kesesuaian publikasi dengan kualitas produk ini juga harus kita jaga. Nah, kalaupun Bapak Ibu hari ini harus menggunakan bahan baku pengganti di masa-masa pandemi COVID ini karena mungkin bahan bakunya langka, menjadi mahal, lalu kemudian ingin mengganti bahan baku yang biasa digunakan, nah ini penggantian ini sebaiknya dikomunikasikan dengan baik dengan pelanggan atau konsumen. Terutama jika sudah memiliki konsumen yang setia ya, sudah pelanggan yang setia, ini setiap penggantian bahan baku usahakan untuk dikomunikasikan terlebih dahulu agar pelanggan kita tidak kecewa terhadap produk kita. Ya. Nah, itu strategi untuk menjaga perceived quality atau kesesuaian kualitas dengan persepsi pelanggan kita. Oke, sudah 4 subtopik ya kita bahas. Nah, sebelum saya lanjutkan ke kuis, siap-siap kuis berhadiah buku, ya. Saya coba untuk stop sharing, Bapak Ibu mungkin kita bisa sedikit untuk membahas apa yang mungkin Bapak Ibu mungkin belum jelas.
Nah, ini Bu Nurani Aziz lagi ya. Bagaimana brand association memberikan keyakinan kepada konsumen sehingga membeli dengan setia. Brand association ini lebih pada untuk menjembatani ya, untuk menjembatani ingatan. Jadi bisa jadi tagline atau logo. Tetapi jika kita punya logo yang bagus, punya tagline yang menarik, sehingga konsumen itu sangat mudah mengingat produk kita, ya. Tentunya ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk kita. Apalagi jika produk kita ini mencerminkan sesuatu yang eksklusif ya, ada eksklusivitas di produk kita, itu tentunya akan meningkatkan loyalitas dari konsumen kita. Ya. Oke, sampai di sini, insya Allah Bapak Ibu jelas ya. Nah, saya akan adakan satu kuis yang berhadiah buku 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM. Hanya satu buku saja. Mohon maaf, ini hanya bagian satu buku saja, sehingga Bapak Ibu nanti pertanyaannya bukan teoritis, tetapi kita akan lebih banyak ke diskusi. Ya, akan banyak ke diskusi. Bapak Ibu nanti bisa mengacungkan tangan yang ingin menjawab atau menulis di chat yang lebih dulu nanti akan diberikan hak untuk menjawab terlebih dahulu. Oke? Siap ya Bapak Ibu, saya akan buka soal kuisnya. Kuisnya, nah berikut. Secara umum ada 3 kelas ekonomi dalam masyarakat, yaitu masyarakat ekonomi kelas bawah atau sering disebut dengan low end. Ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah masyarakat kelas ekonomi menengah atau middle class. Dan yang ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi atas atau sering disebut dengan pelanggan premium kalau terkait dengan pelanggan. Nah, Bapak Ibu, tolong jelaskan perilaku masing-masing kelas ekonomi dikaitkan dengan brand loyalty. Kelas mana yang cenderung untuk brand loyal, kelas mana yang cenderung untuk brand switcher, dan kelas mana yang cenderung untuk no brand loyalty. Nah, saya rasa sudah jelas ya materinya. Silakan yang mau menjawab menuliskan di chat yang lebih dahulu, nanti silakan unmute. Ini nih ada Pak Riki Suhartono. Oke, Pak, ini jawabannya sudah bagus, tapi coba tolong dijelaskan, Pak. Penjelasannya bagaimana ini, Pak? Pak Riki. Iya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Jadi untuk konsumen yang bisa dibilang untuk low income, karena gimana pun juga sebagai konsumen yang low income, maka kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan yang basic-basic dulu, sana pangan papan. Jadi mungkin orang-orang yang tipe ini masih nggak terlalu mikirkan tentang brand loyalty dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai UMKM gitu, mungkin lebih berfokus kalau memang mau memasar di kelas ini, kita harus memasarkan dengan harga yang murah. Dan ya kualitasnya nggak boleh terlalu buruk, tapi at least harganya murah, bisa penetrasi pasar gitu. Lalu untuk yang middle, karena middle itu menurut saya itu kelompok yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi gitu. Jadi ketika kondisi lagi bagus, mungkin dia akan punya brand loyalty terhadap satu brand, tapi kalau kondisi lagi buruk ya kembali lagi seperti low tadi. Yang penting makan dulu lah, pokoknya kebutuhan utamanya tercukupi gitu. Lalu kalau yang premium, mereka sudah berkecukupan, maka biasanya mereka punya brand loyalty karena biasanya sih karena brand tersebut memberikan value-value lebih ke konsumennya kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Riki Suhartono. Teman-teman mungkin ada yang mau ada pendapat lain ini. Kalau Pak Heru ini sudah punya buku saya ya. Jadi di buku saya memang sudah saya bahas, jadi Pak Heru sudah paham insya Allah ya. Oke,
Ya, mungkin teman-teman ada yang punya pendapat yang lain mungkin. Terima kasih Pak Heru ya chatnya ya. Pak Heru ini sudah mempelajari buku saya, jadi sudah bisa menjawab. Oke, nah karena Pak Riki jawabannya ya insya Allah sudah benar Pak ya. Jadi memang untuk pasar low end ya untuk pasar ekonomi menengah ke bawah, ekonomi bawah ya, ambil aja gitu ya. Nah mereka ini cenderung untuk tidak memiliki loyalitas terhadap satu brand. Ya, sehingga kalaupun kita memiliki pasar untuk memiliki produk untuk pasar seperti ini, maka brand itu sama sekali tidak diperlukan. Ya, sehingga kalau kita lihat mungkin kemasannya cukup dengan plastik yang di seal dengan menggunakan lilin atau api itu ya. Nah, itu sudah cukup buat mereka. Yang penting mereka murah, banyak, tetapi mintanya juga enak juga gitu ya. Nah, sehingga kita harus banyak berkreasi di sini. Nah, jika kita memiliki konsumen seperti ini, maka salah satu yang kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa menekan harga. Dan otomatis di sini tingkat persaingan juga tinggi. Ya, tingkat persaingan tinggi banget karena yang bermain di pasar ini juga banyak gitu ya. Nah, sehingga kita harus memikirkan juga bagaimana strategi bersaing dengan kompetitor. Nah, untuk pasar yang middle ya, mereka ini cenderung untuk mohon maaf ya, buat mereka ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, misalnya mereka ada smartphone merek Vivo dan merek Samsung gitu ya. Nah, ini mereka sering berganti-ganti karena mereka memang lebih mementingkan pada benefit. Benefit yang pertama dari produk yang dia dapatkan dan benefit dari mereka sendiri. Ya. Nah, sehingga mereka sering berganti-ganti merek. Kadang-kadang buat mereka barang-barang KW itu nggak ada masalah gitu ya. Barang KW nggak ada masalah. Ini laptop. Yang penting ada mereknya. Misalnya di tasnya, ini yang ibu-ibu ya, di tasnya ada tulisannya LV. Nah, itu meskipun itu mungkin bukan yang ori gitu ya, tetapi itu bisa digunakan untuk meningkatkan kelas sosialnya. Nah, itu untuk yang kelas middle. Tetapi untuk pelanggan yang kelas premium, mereka cenderung untuk loyal terhadap kita. Karena buat mereka itu duit sudah nggak masalah. Mereka lebih mementingkan manfaat emosional ya. Jadi gengsinya ini yang mereka pentingkan. Sehingga mereka cenderung untuk lebih loyal terhadap satu merek. Nah, mereka juga nggak mau ribet ya, pelanggan-pelanggan yang kelas premium itu mereka nggak mau ribet, sehingga kalau biasanya sudah cocok dengan satu merek, ya mereka akan nyaman dengan merek itu saja, gitu ya. Nah, jadi Pak Riki Suhartono, nanti silakan konfirmasi ke saya Pak ya, atau bisa di chat ya, langsung di chat alamatnya, alamat kirimnya di mana. Ya, nanti akan saya kirimkan bukunya. Tetapi mungkin setelah Lebaran Pak ya, ini sudah menjelang Lebaran mungkin nanti ekspedisinya sudah tidak menerima. Nah, itu Bapak Ibu paparan materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu, atau ada yang mau kita diskusikan lagi? Ya. Monggo silakan, saya menunggu kalau ada pertanyaan. Ya, kalau yang sinyalnya kurang bagus bisa ikuti di YouTube ya. Bu Ana Maria, bukunya bisa diorder Pak Fian? Bisa dong ya, silakan order bukunya ya.
yang belum punya. Ini sekalian saya promosi ya, membangun brand awareness katanya ya. Nah, buku saya ini terinspirasi pada saat saya mengikuti program sertifikasi di Makpros ya. Jadi di Makpros itu kan ada 9 elemen inti pemasaran. Konsepnya Pak Hermawan Kartajaya itu adalah 9 elemen inti pemasaran, di mana 9 elemen inti pemasaran ini dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu yang pertama adalah mengenai strategi bisnis. Ya. Di mana strategi bisnis ini adalah pada saat kita mau merencanakan suatu bisnis itu mau ngapain. Nah, sehingga teman-teman yang sudah mempelajari ilmu manajemen bisnis tahu ya bahwa sebelum kita mulai bisnis itu kita harus melakukan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, itu di bab yang pertama. Ya. Di bab pertama ini ada 7 tulisan ya, tulisan bagaimana melakukan perencanaan bisnis, segmenting, targeting, positioning, termasuk ini tadi bagaimana membangun brand awareness. Nah, itu ada di bab pertama. Nah, kalau di bab kedua itu adalah mengenai taktik bisnis. Taktik bisnis ini mengenai eksekusi bagaimana kita merencanakan secara lebih teknis, praktis, dan taktis. Ya. Nah, sehingga tulisan di bab 2 ini cukup banyak, yaitu ada 13 tulisan. Ya. Mulai dari selling skill, event marketing, kemudian oh ya, di yang kedua ini ada 3 elemen juga, yaitu yang pertama adalah bagaimana membangun diferensiasi, lalu kemudian marketing mix ya, dan sales atau penjualan. Nah, sehingga di bab yang kedua ini saya menjabarkan menjadi 13 tulisan. Cukup banyak ya, karena sifatnya sangat praktis dan praktis sekali. Kemudian di bab yang ketiga, ini adalah tentang value. Bagaimana kita membangun diferensiasi terhadap produk kita, lalu kemudian bagaimana proses dan service atau layanan. Nah, 5 excellent service tadi itu ada di bab yang ketiga. Jadi total ada 25 tulisan. Ya. Nah, oke. Nah, terima kasih Pak Riki sudah mengirimkan alamatnya. Nah, Jalan Mangga. Oke. Baik, teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan? Buka awareness sudah ada hadir absen. Ya, sambil saya mencatat alamat Pak Riki sebentar. Pak Riki mungkin bisa dibantu nomor HP-nya ya, private aja ya. Nah, oke. Ya, ini alhamdulillah bukunya sudah laku 1. Terbang ke Surabaya bukunya. Nah, Bapak Ibu yang baru kenal saya, belum berhubungan lewat media sosial, silakan. Ini media sosial saya, nomor WA saya, Facebook, IG, YouTube, dan juga website ya, blog saya. Silakan untuk menyambung silaturahim bisa
berkunjung ke salah satu media sosial saya. Tadi ada yang nanya nomor HP saya ya, itu ada. Oh, Facebook, IG juga ada. Oke. Iya, ada pertanyaan dari Pak Andris ya. Membangun brand yang murah meriah seperti apa untuk UMKM? Pak Andris, kalau yang saya anjurkan untuk UMKM, Pak, saat-saat ini ya, saat-saat ini. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan WhatsApp group, lalu kemudian Facebook, yang kedua. Ya, Facebook ini terutama bisa menggunakan grup-grup Facebook ya. Jadi kita postingkan di grup-grup Facebook yang kira-kira target pasarnya masuk. Ya, kemudian berikutnya Instagram, ya, media sosial. Lalu kemudian bisa juga dengan menggunakan marketplace. Ini agak sulit sedikit ya buat UKM ya, tapi bisa coba diajarkan. Karena hari ini kemarin saya barusan silaturahim ke rumah teman sambil sharing-sharing. Salah satu penjualan yang paling besar hari ini setelah masa pandemi dan kemudian penjualan secara offline ini menurun banyak, maka yang membantu penjualannya itu adalah penjualan lewat marketplace, Shopee dan Tokopedia. Ya. Ini pengalaman teman. Jualan kopi di Tulungagung, tetangganya Bu Eni. Nah, itu ya. Nah, jadi kemarin saya main ke Tulungagung, ngobrol-ngobrol sama teman, itu seperti itu. Jadi beliau memang ngakuin bahwa hari ini yang menjadi salah satu penopang perekonomian itu adalah marketplace. Ya. Sehingga bisa dicoba untuk mengajarkan marketplace ke teman-teman UMKM. Agak sulit Pak ya memang ya, tapi ya, oke. Sharing pengalaman aja Bapak Ibu ya. Kemarin saya diminta oleh salah satu BUMN di bidang keuangan ini untuk memandu program training di perusahaan itu secara online. Nah, di awal-awal mereka meminta untuk menggunakan format Vicon, video conference seperti ini, Zoom atau Google Meet. Ya. Tetapi ternyata setelah dicoba, di trial ya, kita coba untuk trial 2-3 kali, itu ternyata ada banyak kesulitan dari nasabahnya mereka gitu ya, sehingga hari ini mereka tidak menggunakan Vicon lagi, tetapi lebih banyak menggunakan WhatsApp group. Ya, nah seperti itu memang kesulitan hari ini. Jangankan menggunakan Facebook, Instagram ya, orang online aja sulit hari ini gitu. Tapi harus tetap kita coba, karena mau nggak mau hari ini yang bisa berpotensi untuk tetap bertahan itu adalah dengan menggunakan online. Dan jangan pernah meremehkan untuk menghentikan proses branding secara online. Ya. Nanti kita akan mengalami kesulitan pada saat pandemi ini berakhir, terus produk kita ternyata tenggelam dibandingkan kompetitor. Nah, ini kita akan kesulitan untuk membangun lagi. Gitu ya. Sehingga penting sekali hari ini kita untuk terus membangun brand awareness dari pelanggan kita. Ya. Nah, share materinya boleh-boleh aja, nggak ada masalah, sudah saya siapkan. Kira-kira share materinya di mana ya caranya ya? Di grup ya nanti ya? Oke, teman-teman yang
nanti materinya akan saya share di grup WA untuk peserta ya. Ini kan ada grup event fokus atau event lunas itu ya, nanti akan share di sana, saya share di sana aja. Ya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Kalau nggak ada, Pak Samsul mungkin ada tambahan, Pak. Halo Mas Yanda. Ye, monggo Pak Samsul. Ya. Ya, materi di-share ke WAG event ya, fokus event. Fokus event ya. Ya, nanti saya share di sana. Langsung dari sana. Tapi kadang kalau di-share di chat sini yang pakai HP nggak muncul Mas itu. Nggak bisa ngunduh dari HP itu. Ya. Oke, buat yang di sini saya share lah, nggak apa-apa lah, saya share di sini ya. Ya. Tapi yang pakai HP tetap nggak bisa. Ya, nanti yang pakai HP saya share di grup, Pak. Ya. Lalu yang kedua tentang sertifikat, Mas Dianda. Jadi kawan-kawan mohon diperhatikan untuk sertifikat ini diberikan hanya kepada yang ikut, ya. Jadi kalau nggak ikut ya nggak usah minta sertifikat, namanya nggak ikut, kira-kira gitu. Nah, yang ikut dengan yang tidak dibedakan dengan apa? Sekarang ini mulai eventnya Pak Vianda ini ada absen kehadiran. Jadi Bapak Ibu buka www.umkmnaikkelas.com, login dulu ya, login di umkmnaikkelas.com, setelah login masuk ke event yang sedang kita selenggarakan hari ini, yaitu event menjaga brand awareness ini. Kalau sudah masuk, lalu di situ nanti scroll ke bawah akan muncul tombol absen kehadiran. Sekali lagi ini hanya untuk versi web, bukan di apps ya. Yang buka apps nggak bisa karena saat ini yang versi app belum bisa ngunduh sertifikat dengan pola baru ini. Jadi sedang kami perbaiki. Jadi sekali lagi teman-teman yang ngunduh sertifikat, tolong bukanya di umkmnaikkelas.com di web. Setelah itu masuk ke absen. Nah ini ada yang tanya absennya di mana ini. Dengerin ya, dengerin suara saya. Bahwa absen kehadiran itu di platform Lunas. Tidak lagi di Google Form terpisah, tidak lagi cara lain. Jadi caranya adalah login ke umkmnaikkelas.com, setelah login kemudian Anda buka event yang sekarang sedang diikuti ini, eventnya Pak Vianda ini. Jadi masuk ke event atau klik eventku juga boleh sama aja. Lalu pilih poster yang ada gambarnya Pak Vianda sekarang ini. Di situ nanti akan ada tombol absen kehadiran. Tombol ini hanya muncul selama 3 jam sejak pukul 9 tadi. Nah, tolong diingat. Jadi 9 berarti 3 jam hanya sampai jam 12. Bagi kawan-kawan yang nggak nekan tombol di atas jam 12, maka kehilangan hak untuk unduh sertifikat. Asumsinya ya karena nggak ikut gitu aja. Kalau ikut acara pasti dengar pengumuman ini, pasti tahu, sehingga segera meluncur ke web umkmnaikkelas.com, isi tombol, klik tombol absen kehadiran. Nah setelah Anda klik tombol absen kehadiran akan muncul kode sertifikat. Nah itu tinggal Anda masukkan kode sertifikat ke tombol unduh sertifikat. Nunggu hasil pemeriksaan air. Nah, klik tombol unduh sertifikat, lalu kode sertifikatnya air minum. Kemudian klik unduh. Nah, itu nanti otomatis akan bisa. Jadi sekali lagi, tombol absen kehadiran hanya selama 3 jam sejak pukul 9 tadi. Jadi nanti yang lewat pukul 12, mohon maaf, sudah nggak bisa unduh sertifikat. Nah, sertifikat sekarang sudah tersedia, bisa diunduh. Silahkan bagi yang mau coba, dan kalau ada kesulitan bisa hubungi ke nomor admin dari Lunas ya, yang tertera di broadcast di WAG fokus event 1 maupun event 2. Saya kira gitu Mas Pianda, terima kasih. Oke Pak Samsul, terima kasih. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, saya rasa kita bisa sudahi ya materi kita.
Mudah-mudahan materi kita pagi ini menambah wawasan buat teman-teman, baik yang UMKM maupun yang pendamping UMKM, untuk lebih dapat menjaga brand awareness di masa-masa pandemi ini. Ya, sehingga nanti setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu susah payah lagi untuk membangun kepedulian konsumen terhadap merek kita. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk itu, sehingga begitu pandemi ini selesai, banyak peluang-peluang yang bisa kita raih, kita sudah nggak perlu bangun brand lagi, ya seperti itulah. Kita sudah siap untuk tinggal melaju saja. Ya, Bapak Ibu, kalau saya tidak berwacana ya, tidak berteori saja, Bapak Ibu boleh lihat di semua akun media sosial saya, baik itu di Facebook, Instagram, LinkedIn, ya. Saat ini sedang di website saya juga, ya, semua dalam rangka membangun brand awareness. Kalau saya personal branding, ya. Jadi untuk personal saya, nah itu saja tekniknya sama, antara branding produk sama untuk personal branding itu saya anggap sama, ya. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini kita semakin terbuka wawasan kita bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan brand awareness, ya, meningkatkan brand awareness, kemudian membangun brand association, bagaimana meningkatkan brand loyalty pelanggan kita. Ini semua diterapkan secara sama karena ini ekuitas, equity ya, equity artinya aset kita terhadap produk kita. Ya, silakan dikemas dengan baik, kemudian dipublikasikan dengan sangat intens sehingga mau nggak mau pelanggan itu pada saat mereka terkoneksi dengan satu ingatan gitu ya, maka produk jenengan lah yang diingat. Demikian dari saya, kita ketemu lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.